Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, kita masih pada bab baina afillahi wa amrih, di antara maaf Allah dan perintahnya. Dan kita masih pada pembacaan sardud dalil, ya, penguraian daripada dalil dari muallif Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang azab yang Allah sediakan bagi para pelaku maksiat dan juga az-dzunub, dosa, di mana seseorang tidak boleh hanya bergantung dengan maaf kemudian dia senantiasa berada dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hanya mengandalkan ampunan tetapi tidak mau berbuat taat. Ini salah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan bagi orang-orang yang bermaksiat azab. Baik. Jadi di samping seseorang itu menjauhi maksiat, maka dia harus berbuat ketaatan. Di samping dia berbuat taat, juga harus menghindari maksiat. Jangan sebaliknya, senantiasa berbuat taat tetapi mengandalkan ampunan Allah, tidak bermanfaat. Yang seperti ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa fis sahihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata beliau telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yudrabul jisru ala jahannam, akan dibentangkan jembatan di atas jahannam, jisr. Fa akunu awwala man yujizu, dan aku ini orang yang pertama kali melewatinya. Wa da'watur rusuli yauma idin Allahumma sallim sallim, dan doanya para rasul ketika itu, ya, pada hari yang sangat menegangkan ini, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Bihi kalalibu mithlu syauki sa'dan, ya, di jembatan tadi banyak kalalib. Kalalib ini seperti besi yang runcing, seperti tusukan daging untuk dipanggang. Mithlu syauki sa'dan, seperti duri sa'dan. Jadi menyambar-nyambar di atas jembatan tadi. Di mana yang keadaannya sangat menegangkan ini membuat panik. Tidak hanya seseorang yang amalannya besar, dan bahkan para rasul ketika itu pun panik, di mana ucapan yang keluar dari lisan mereka, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Ya, saking dahsyatnya kejadian ketika itu, ya, besi yang runcing yang menyambar-nyambar di atas jembatan tadi.
takhtafun nasa bi'amalihim, yang menyambar manusia dengan amalan-amalan mereka. Jadi manusia yang melewati jembatan tadi sesuai dengan amalan yang dia perbuat. Faminhum al-mubiqu atau al-mubaqu bi'amalihi, sebagian dari manusia itu binasa dengan amalannya. Ini mengisyaratkan kepada orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, mereka akan binasa pada jembatan tadi, akan terkena ya kilatan-kilatan besi yang runcing tadi, terlemparkan neraka dengan menyedihkan. Baik, dan ini syahidnya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang yang berbuat maksiat sesuai dengan kemaksiatannya. Semakin besar kemaksiatan yang dilakukan, maka akan semakin dahsyat pula azab yang akan dia terima. Jadi harapan dia untuk mendapatkan rahmat Allah itu tidak bermanfaat ketika itu. Ya, ketika tidak ada usaha dalam memperbaiki keburukan yang dia lakukan, dan juga dia tidak berusaha untuk berbuat ketaatan, maka tidak akan berguna harapan-harapan itu. Wa minhum al-mukhardalu thumma yanju, sebagian dari mereka terkena tapi selamat. Ini tingkatan yang kedua dari amalan seorang hamba, ya, yang dia berbuat taat, dia juga masih berbuat maksiat, sehingga masih terkena ya sambaran-sambaran daripada besi-besi yang runcing tadi, kadali, tapi dia selamat karena amalannya pula. Baik. Hatta idza faradallahu minal qada'i bainal ibad, sampai apabila Allah telah selesai untuk memutuskan di antara hamba-hambanya, wa arada an yukhrija minan nar, dan hendak mengeluarkan dari neraka, man arada an yurhama mimman kana yashhadu an la ilaha illallah. Ini seseorang yang hendak dirahmati oleh Allah, diberikan kasih sayang dari orang-orang yang masih menyaksikan dalam hidupnya la ilaha illallah. Jadi ini juga termasuk kabar gembira bagi para muwahhidun, ahlu tauhid. Ya, bagaimanapun dosa yang mereka lakukan, selama tidak berbuat syirik, dia masih mendapatkan jatah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk keutamaan yang besar bagi ahlu tauhid. Nah, masih mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sempat mencicipi azab neraka. Amaral malaikah an yukhrijuhum, Allah perintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka ahli tauhid. Faya'rifunahum bi'alamati athari sujud. Ya, faya'rifunahum, malaikat-malaikat ini mengetahui hamba-hamba yang bertauhid bi'alamati athari sujud, dengan alamat bekas sujud. Nah, dan sujud itu termasuk amalan yang besar, ya, termasuk amalan yang besar. Ya, ketika ada seorang budak yang ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rabi'ah, Rasulullah mengatakan, ya Rabi'ah, salni, minta apa yang kau inginkan dariku. Rabi'ah mengatakan, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin menemanimu di surga. Permintaan yang besar, permintaan yang menunjukkan fakihnya seseorang. Baik. Maka Rasulullah mengatakan, awa ghairu dzalik, yang lain. Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Tetap dia enggak mau. Saya ingin menemani kamu di surga ya Rasulullah. Ini permintaanku. Awa ghairu dzalik, yang lain. Sampai 3 kali. Maka dia pun menjawab sesuai dengan jawaban dia tadi. Maka Rasulullah mengatakan, fa'inuni ala nafsika bikathratis sujud. Bikathratis sujud ya Rasulullah. Maka tolonglah diriku untuk ya mensyafaatimu dengan engkau memperbanyak sujud. Jadi seorang hamba itu jangan hanya mengandalkan amalan orang lain, ya, jangan hanya mengandalkan amalan orang lain bahwasanya akan bisa menyelamatkan dirinya. Tapi ya Pak, seseorang itu kalau ingin menyelamatkan diri sendiri, maka beramal untuk diri sendiri sebanyak-banyaknya. Jangan menggantungkan dengan amal orang lain.
Nah, Rasulullah saja tidak mampu. Ya, orang yang afdalul ummah, afdalun nas, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk dimintai sesuatu di akhirat nanti. Maka Rasulullah perintahkan untuk Rabi'ah ini apa? Memperbanyak sujud. Tolong diriku untuk menolongmu ini di surga nanti dengan engkau memperbanyak sujud. Ya, jadi yang bisa menyelamatkan diri seorang hamba adalah amalannya sendiri-sendiri. Baik. Dan alamat ibadah ini nanti di hari kiamat, ini tanda-tanda bekas-bekas ibadah ini nggak akan terkena api neraka. Di antaranya bekas sujud. Dan ini bukan alamat atau bukan dalil kalau kita harus takalluf dalam sujud. Maksudnya kasratus sujud ini banyak sholat. Ya, banyak sholat. Dan bukan menyengaja untuk misalkan membuat kapalan di jidatnya, bukan. Oh iya. Tidak menunjukkan kepada perintah itu, tidak. Tetapi apa? Maksudnya adalah dengan memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Sehingga apa? Akan menolongnya nanti. Wa harramallahu 'alan nari an ta'kula min ibni Adam athar sujud. Dan Allah haramkan bagi neraka untuk makan dari ibnu Adam bekas sujudnya. Fayukhrijunahum, maka malaikat mengeluarkan mereka, qadim tuhisu fayusabbu alaihim min ma'in, yang telah terbakar hangus. Mereka mengeluarkan ahlu tauhid yang sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah hangus, dikeluarkan dalam keadaan sudah hangus mereka. Ya, kecuali bekas sujudnya tidak termakan oleh api. Fayusabbu alaihim, kemudian disiramkan kepada mereka min ma'in, dari air di surga, yuqalu lahu ma'ul hayah, yang disebut dengan ma'ul hayah, air kehidupan. Fayanbutuna nabatal habbati fi hamilis sayd, kemudian mulailah bermunculan seakan-akan biji-bijian yang tersirami dengan biji-bijian yang dibawa oleh banjir. Jadi manusia-manusia yang diangkat dari neraka tadi ketika disiram dengan ma'ul hayah, dengan air kehidupan di surga, mereka pada bangkit. Seperti bangkitnya biji-bijian yang dibawa oleh banjir. Ini keadaan seseorang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang bermaksiat pun akan mendapatkan jatah azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi angan-angannya dengan hanya berharap sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan berpengaruh pada dirinya kalau dia tidak beramal ibadah baik dengan baik. Qala wa fi sahih Muslimin anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Disebutkan pula dalam Sahih Muslim masih dari Abu Hurairah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul inna awwalan nasi yuqda fihi yaumal qiyamati thalathatan. Ini masih menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat taat pun kadang masih mendapatkan siksa, apalagi kalau tidak berbuat taat sama sekali dan hanya berharap rahmat. Ya, tentunya ini tidak sesuai dengan hikmah syar'i. Yang kadang berbuat taat saja masih mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang yang hanya berharap? Tidak berbuat taat tapi hanya berharap. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, enggak akan mengadab hamba-hambanya. Hanya berharap, tidak berbuat taat. Baik. Di sini termasuk daripada tipuan dari iblis. Tidak berbuat taat tapi berharap rahmat. Maka di sini Syekh rahimahullah taala membawakan banyak sekali dalil-dalil dari sunnah tentang adab yang Allah sediakan bagi mereka yang berbuat dosa, dan juga yang Allah sediakan bagi mereka yang berbuat taat, tetapi ketaatannya tersebut tidak mampu untuk
mengangkat dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Di mana surahnya surah taat, gambarannya seakan-akan gambaran seorang yang beribadah, tetapi itu bukan ibadah. Ini maksudnya. Berapa banyak orang yang sholat tetapi hakikatnya tidak sholat. Berapa banyak orang yang beramal tetapi hanya surahnya saja, hanya bentuknya saja. Ternyata maknanya bukan makna ibadah. Baik. Sebagian tersebut dalam hadis ini, inna awwalan nasi yuqda fihi yaumal qiyamati thalathatan. Sesungguhnya manusia yang pertama kali akan diputuskan nanti pada hari kiamat 3 orang. Yang pertama rajulun ustushhida, seorang laki-laki yang mati syahid. Fa'utiya bihi, dibawa dia. Fa'arrafahu ni'amahu, diperlihatkan baginya nikmatnya yang akan dia dapatkan. Ini, kalau kamu mati syahid, maka inilah nikmatmu. Diperlihatkan. Fa'arafaha, maka dia pun melihat kenikmatan-kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mati syahid. Faqala ma 'amilta fiha, dikatakan pada orang ini, apa yang sedang kau amalkan untuk kenikmatan-kenikmatan ini? Qala qataltu fika hatta qutiltu. Orang yang mati syahid tadi, surahnya surah mati syahid, ketika ditanya seperti ini dia menjawab, aku berperang di jalan-Mu ya Allah sampai aku meninggal, sampai aku terbunuh. Qala kadzabta, dusta. Masya Allah. Ya, ternyata masih ada, dan bukan masih ada, mayoritas. Berapa banyak orang yang beribadah surahnya ibadah, tetapi apa maknanya bukan makna ibadah. Ternyata yang membangkitkan dia untuk berbuat, beribadah, bergerak untuk beribadah, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu dalam beribadah, baik yang menjadi patokan itu bukan manusia, tetapi yang menjadi patokan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita tidak terlalu terpengaruh dan terpukau dengan ibadahnya seseorang. Nah, dan kita pun ketika beribadah sebaliknya, tidak terpengaruh dengan seseorang. Ketika seseorang itu beribadah tidak terpengaruh dengan banyaknya ibadah yang dia lakukan, tidak terpengaruh dengan bagusnya ibadah yang dia lakukan, karena apa? Nilainya ibadah yang dia dapatkan dia dan Allah. Demikian juga kita ketika beribadah tidak hanya sekedar untuk mencari dan juga mendapatkan pandangan-pandangan manusia. Kenapa? Itu nggak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat bagi kita. Sehingga orang ini ketika dikatakan, apa yang engkau sudah amalkan untuk kenikmatan ini? Dia mengatakan, saya berperang di jalan-Mu ya Allah sampai aku meninggal, sampai aku terbunuh. Qala kadzabta, dusta engkau. Baik, betapa sengsaranya orang yang dikatakan demikian. Kalau yang mengatakan manusia tidak mengapa. Karena celaan dan pujian manusia itu tidak mempengaruhi sama sekali diri kita. Baik. Maka sebagian salaf itu, ya, ketika mereka beribadah, lebih suka mendengar celaan dari manusia daripada pujian. Ya, lebih suka mendengar celaan manusia dari pujian mereka. Baik. Walakin qatalta liyuqal huwa jari'un wa qatil. Engkau dusta. Akan tetapi engkau ini berperang agar supaya dikatakan engkau sebagai seorang jari'un, pemberani, wa qatil, dan supaya dikatakan pada dirimu engkau seorang pahlawan, engkau seorang pemberani. Nah, ya, hadis yang memberikan kepada kita faedah yang mulia, yang menjadi timbangan amalan adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala dan juga pandangan manusia. Ya, pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan juga persaksian dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan persaksian manusia atau pujian dari manusia. Baik. Dan yang menjadi patokan sebuah amalan itu dikembalikan kepada niat, bukan dengan besarnya amalan. Ya. Yang jadi ukuran seorang yang beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah niat yang mendasarinya, bukan besarnya amalan.
Baik, mati syahid ini amalan yang besar. Ya, dan berjihad ini termasuk dirwatul Islam. Dirwah ini amalan yang mulia dari amalan-amalan Islam. Akan tetapi orang yang melakukannya karena tidak didasari dengan niat yang mulia, maka jadilah amalan yang besar ini rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka niat ini sangat penting untuk dihadirkan, baik ketika kita beramal dengan amalan yang kecil atau ketika beramal dengan amalan yang besar. Jangan terpukul dengan amalan yang besar kalau niat kita rusak. Ya, dan jangan merasa rendah dengan amalan yang ringan kalau niat kita bagus. Ya. Ini perlu diperhatikan. Jangan merasa rendah waktu cuma sedekah segini, saya cuma bisa seperti ini. Dilihat niat yang mendasarinya. Kalau niat yang mendasari nama orang tersebut adalah mulia dan bagus, ini alamat kebaikan bagi dirinya. Akan tetapi kalau amalan tadi besar, ya, akan tetapi niat yang mendasarinya adalah niat-niat yang buruk, niat-niat yang rusak, maka amalan yang besar tadi tidak akan ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya di hadapan manusia saja. Ya, si fulan mati syahid, masya Allah, dia di medan pertempuran dengan gagah berani di depan. Ya, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala la syai'a alaih, tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Jadi yang jadi patokan seorang dalam beramal adalah niat dalam hatinya. Untuk apa? Nah, dia beramal. Untuk siapa? Untuk apa dan untuk siapa? Ya, bukan dilihat dari besar dan kecilnya sebuah amalan. Nah, apa amalan yang paling besar daripada jihad? Nah, yang mengorbankan harta dan nyawanya. Tetapi ketika yang mendasari amalan yang besar ini niat yang buruk, rusak, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang menjadi pondasi utama adalah niat. Rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Terkadang amalan yang kecil ini dibesarkan dengan niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Dan terkadang amalan yang besar dikecilkan karena niat. Baik. Jangan berhimmah seseorang itu untuk menjadi seorang yang bisa mengamalkan amalan-amalan yang besar. Bercita-cita itu bagus, tetapi awalilah dengan amalan-amalan yang kecil dengan niat yang mulia. Sehingga ketika amalan-amalan yang kecil ini senantiasa dia dasari dengan niat-niat yang bagus, maka dia akan terus meningkat ke dalam amalan-amalan yang lebih besar daripada itu, dan sudah terbiasa untuk menghadirkan niat-niat yang bagus. Nah, terkadang seseorang ketika melalaikan niat yang mendasari amalannya, dia hanya akan mendapatkan di dunia ini pujian-pujian belaka, tetapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Taib, siksa dari Allah. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi. Kemudian diperintahkan untuk dibawa orang ini, diseret di atas wajahnya, hatta ulqiya finar, sampai dilemparkan ke neraka. Subhanallah. Baik, mati syahid. Wa rajulun ta'allama al-ilma, ini orang yang kedua. Wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Kemudian didatangkan orang yang kedua yang mencicipi neraka. Seorang laki-laki yang belajar ilmu dan mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Kurang apa? Belajar ilmu, mengajarkan ilmu, dan membaca Al-Quran. Amalan yang mulia semuanya. Belajar ilmu, amalan yang besar, amalan yang paling afdal setelah yang fardu. Tidak ada amalan yang paling baik, afdal setelah apa yang Allah fardukan kecuali thalabul ilm. Dan bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah ditanya, ya, mana yang lebih afdal, sholatul lail atau murajaah ilmu? Sholat malam atau murajaah ilmu? Murajaah menghafal ilmu, ya, memahami ilmu. Kadang sholat malam ini tidak perlu pikiran, sholat malam ini tidak perlu tenaga ekstra. Tetapi kalau dia bangun malam dalam rangka tadi, dia ketika belajar satu masalah dia tidak paham, dia bangun, dia murajaah, dia pikirkan,
Ya, dia renungi, dia tadaburi, kemudian Allah munculkan pemahaman pada dirinya, ini lebih baik daripada salat malamnya. Karena kalau salat malam semuanya bukannya merendahkan, meringankan pahala salat malam, tetapi semua orang mampu melakukannya. Tetapi kalau memahami satu masalah daripada ilmu, belum tentu seseorang mampu memahaminya. Baik. Terkadang kita ini karena tidak terbiasa dilatih untuk berpikir, ketika menemui permasalahan yang sifatnya pelik, kemudian sifatnya rumit, cenderung dia meninggalkan. Saya udah tidak bisa belajar ini. Padahal itu masalah yang sifatnya mampu untuk dia kuasai kalau dia mau berpikir. Tetapi kebanyakan orang itu kalau sudah terpentok dengan perkara yang menyulitkan, dia akan keluar. Nah, maka seseorang yang bangun malam untuk murajaah ilmu, memahami suatu ilmu, lebih baik pahalanya dari salat malam. Maka ditanya, "Dimana ya Imam? Kenapa hal ini terjadi wahai Imam? Kenapa orang yang belajar ilmu lebih baik daripada salat malam? Bukankah salat malam itu capek? Ya, bukankah salat malam itu juga capek seperti belajar?" Nah, ya, keduanya ini amalan yang besar. Tetapi murajaah ilmu lebih afdal daripada salat malam. Kenapa? Karena punya dua kelebihan. Kalau salat malam hanya untuk dirimu sendiri pahalanya, tetapi kalau engkau belajar ilmu selain untuk dirimu sendiri pahalanya, juga engkau bisa menularkan kepada yang lainnya. Ini murajaah ilmu. Baik, amalan yang besar. Wa 'allamahu, dan dia mengajarkan ilmu yang sudah dia miliki. Ilmu ini orang yang sudah menguasainya mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu dari kalian. Baik. Diajarkan ilmu, dan bahkan ilmu yang bermanfaat akan menjadi aliran pahala setelah meninggal. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa diambil manfaat akan mengalir. Wa qara'al Qur'an, dan juga membaca Al-Qur'an, pahalanya besar. Dan bahkan derajat seseorang di hadapan Allah di akhir ayat yang dia baca, itulah derajatnya. Baik, fa'inahu yu'ta bisahibil Qur'an yaumil qiyamah wa qila iqra wartaqi warattil. Baca, tingkatkan bacaanmu dan perbagus. Fa'inna manjilataka fil jannah inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu nanti di surga atau di sisi Allah Subhanahu wa taala di sisi di akhir ayat yang kau baca. Semakin banyak kau baca Quran, maka semakin tinggi derajatmu. Semua amalan ini mulia, amalan yang besar. Baik. Fa'utiya bihi, didatangkan orang ini pada hari kiamat. Fa'arrafahu ni'amahu, diperlihatkan pada dirinya nikmat yang akan dia dapatkan. Nikmat yang akan didapatkan bagi orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, baca Quran. Fa'arafaha, maka dia pun mengetahui nikmat yang sangat besar. Faqala ma amilta fiha, apa yang sudah engkau amalkan untuk kenikmatan-kenikmatan ini? Qala, dia menjawab, ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku belajar ilmu di jalanmu, aku mengajarkan pula di jalanmu, dan aku baca Quran pula di jalanmu untuk mendapatkan ridhamu. Qala kadzab, engkau dusta. Baik, subhanallah. Apa penyebab ini semuanya? Niat. Tidak ada yang lain, niat. Ya, ketika niat salah, besarnya amalan tidak berpengaruh. Baik. Ketika besar niat, kecilnya amalan pun tidak berpengaruh, menjadi besar. Ya, di sini termasuk salah satu tanda tanya besar. Kenapa ilmunya tidak bisa membawa pada diri seseorang untuk memperbagus niat? Ya, terkadang ini baik ilmu yang kurang bermanfaat itu seperti ini. Ilmu yang tidak bisa menumbuhkan, ya, meluruskan pemiliknya. Ilmu yang tidak bisa mensucikan amalannya. Padahal ilmu itu muzakkilil amal, ya, pensuci bagi amalan seorang hamba. Ya, semakin punya ilmu, semakin berilmu, bukan semakin berpikir, tetapi taklid, ikut-ikutan.
Karena ilmu itu biasanya apabila dimiliki akan mendorong pemiliknya kepada sifat tenang. Ya, sifat na'am senantiasa mencari al-haq. Ya, karena seorang yang terbimbing dengan ilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Maka di sini Rasulullah SAW senantiasa ya berdoa dan mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat mulia. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada dirimu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Min ilmin la yanfa' wa nafsin la tasba'. Jiwa yang tidak pernah puas. Wa amalan na'am apa? Wa amalan wa da'watan mustajab laha wa amalan wa qalbin la yakhsha. Wa qalbin, hati yang tidak pernah khusyuk. Ya, hati enggak pernah tenang hatinya itu. Enggak pernah memiliki rasa ketenangan. Jadi dari ilmu yang tidak bermanfaat, jiwa yang tidak pernah merasa puas dan kenyang, serta hati yang tidak pernah khusyuk. Senantiasa was-was hatinya itu. Ya, senantiasa dibayang-bayangi dengan berbagai macam bayangan-bayangan. Jadi kalau hati seorang manusia itu sudah tidak memiliki ketenangan akan tampak pada zahirnya. Perhatikan orang yang bingung. Itu kenapa? Sebab hatinya bingung hatinya, sehingga tampak dalam zahirnya. Seorang yang tenang kan hatinya pun tenang. Ya, orang yang bisa tidur itu tampak hatinya tenang sehingga bisa tidur. Kalau dia nggak bisa tidur berarti hatinya itu sedang mengalami sesuatu gangguan. Nah, baik, ini berlindung Rasulullah dari ini semuanya. Ilmu yang tidak bermanfaat, cari ilmu nggak ada manfaatnya, cari ilmu tidak bisa merubah dirinya, cari ilmu tidak bisa merubah niatnya. Ya, ini gambarannya. Kemudian dari jiwa yang tidak pernah merasa puas dengan yang dia dapatkan, ya, tidak pernah memiliki kepuasan, ketenangan. Kemudian wada'watan la istajaba laha, dan doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Siapa itu? Alia. Ambil kayak terus. Nah. Baik. Nah, kita sulit mengatakan seperti ini. Bagaimana seorang yang belajar ilmu sampai seperti ini? Padahal seorang yang berilmu itu dengan ilmunya akan menuntun dirinya. Maka disebutkan di sana oleh para salaf, kami ini tidak bisa mengatakan bahwasanya kami suatu saat ketika mencari hadis kami punya keikhlasan. Jadi para salaf dulu pun juga merasakan demikian. Kami ini nggak ada pendorong yang murni ikhlas ketika hendak cari hadis. Tetapi ketika kami sudah mendapatkan hadis, mendapatkan ilmu, maka ilmu ini merubah niat kami. Baik. Qala kadzabta, engkau dusta. Lakin ta'allamta, akan tetapi engkau ini belajar. Ini. Liyuqal huwa alimun. Engkau ini belajar agar supaya dikatakan kamu alim. Orang pandai. Baik. Belajar hanya untuk mendapatkan syahadah. Belajar hanya untuk mendapatkan ijazah. Faqatil, sudah dikatakan pada dirimu, engkau ini alim, engkau bergelar doktor, engkau bergelar na'am LC, engkau bergelar MA. Engkau alim. Sudah dikatakan pada dirimu. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari'un, dan engkau baca Quran akan seperti dikatakan engkau ini seorang qari. Bacaannya bagus. Faqatil, dan dikatakan pada dirimu engkau ini seorang qari. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi, kemudian diperintahkan oleh malaikat untuk membawa orang ini dan diseret di atas wajahnya. Hatta ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke neraka.
Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli. Dan yang ketiga, seorang laki-laki yang Allah luaskan pada dirinya hartanya, dan Allah berikan pada dirinya berbagai macam asnaf. Asnaf ini macam-macam dari harta semuanya, emas, perak. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, kemudian dibawa orang ini dan diperlihatkan kenikmatannya dan dia pun melihatnya. Faqala ma 'alimta fiha, apa yang sudah engkau amalkan dengan kenikmatan ini? Faqala ma taraktu min sabilin tuhibbu an tunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidaklah aku meninggalkan satu jalan pun yang kau sukai untuk diinfakkan padanya, kecuali aku telah menginfakkan pada jalan tersebut untukmu ya Allah. Baik, orang yang berinfak, menginfakkan harta bendanya. Qala kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawadun. Tetapi engkau ini melakukannya, menginfakkan hartamu ini hanya agar supaya engkau dikatakan seorang yang dermawan. Dikatakan orang yang dermawan, orang yang banyak infak. Faqad qil, sudah dikatakan pada dirimu, terkenal engkau ini di hadapan manusia. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan ya malaikat untuk membawa orang ini diseret di wajahnya sampai dilemparkan ke neraka. Ya subhanallah. Wa fi lafdin fa haula'i thalathatu awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah, kata beliau, kata Rasul. Maka mereka tiga orang ini, tiga golongan orang ini adalah orang yang makhluk Allah yang pertama kali dicicipkan pada mereka neraka pada hari kiamat sebelum yang lainnya. Semuanya amalan ini besar, jihad, thalabul ilmi, dan berinfak. Akan tetapi karena pendorongnya bukan karena Allah, niat yang mendasarinya bukan karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, maka mereka menjadi orang yang pertama kali mencicipi ya dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kesekian kalinya beliau bawakan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengadab hamba-hambanya yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ibadah pun bisa menjadi ajang maksiat, apalagi kemaksiatan. Ya, ibadah bisa menjadi ajang maksiat, apalagi kemaksiatan itu sendiri. Wa sami'tu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul, aku mendengar Syekhul Islam, syekhnya Ibnu Taimiyah berkata, kama anna khairan nasil anbiya, sebagaimana sesungguhnya sebaik-baik manusia itu adalah para nabi. Kenapa mereka dikatakan khairun nas? Karena orang yang paling bertakwa dari manusia, dan orang yang paling taat dari manusia, dan orang yang paling menjauhi kemaksiatan. Niat-niat mereka bersih. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena mereka a'rafun nasu billah, orang yang paling tahu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan ilmu. Seorang itu semakin berilmu, semakin tahu Allah, akan semakin bisa memperbaiki niatnya. Akan tetapi kalau dia jauh daripada ilmu, semakin jauh dia daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jauh pula dia daripada niat yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini anbiya, orang yang paling mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Fasyarrun nasi man tashabbaha bihi minal kadzdzabin. Kalau sebaik-baik manusia itu adalah anbiya, maka sejelek-jelek manusia orang yang tashabbaha, ya, tashabbaha menyamakan dirinya terhadap mereka dari para pendusta. Berlagak seperti lagaknya para anbiya, ya, bertampang seperti tampangnya para anbiya, tetapi dia dusta. Dan ini tidak mungkin kita bisa menilai pada zahir dari mereka, karena niat itu yang tahu adalah hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita
kalau melihat seorang yang beribadah, taat beribadah, jangan mentazkiyah dirinya dengan tazkiyah yang jazim. Wah, fulan ini pasti masuk surga. Tidak boleh. Masya Allah, kamu ini orang soleh. Juga tidak boleh. Tapi bagaimana kita mengucapkan orang yang tampaknya soleh dalam zahir kita selamat dari keburukan-keburukan? Ahsibuka shalihan wallahu yuhasibuk. Aku menghitungmu termasuk orang soleh dan Allah lah yang menilaimu. Seperti itu. Tidak boleh kita mentazkiyah manusia, bagaimanapun kedudukannya. Naam orang tersebut, dan selamatnya dia dari pandangan-pandangan kita, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, tidak boleh kita mentazkiyah seseorang. Sebaliknya tidak boleh kita mentazkiyah dalam hal kebaikan, tidak boleh pula kita mentazkiyah dalam hal keburukan. Sungguh kamu nanti pasti masuk neraka. Memastikan seseorang dengan masuk neraka, ini juga dilarang. Baik. Wadda'a annahu minhum wa laysa minhum. Ngaku-ngaku dia termasuk dari para anbiya, tetapi mereka bukan para nabi. Fa khairun nasi ba'dahum, dan sebaik-baik manusia setelah para anbiya al-ulama'u, para ulama. Karena mereka adalah arafun nasi billah ba'dal anbiya. Para ulama adalah orang yang mengetahui hak-hak Allah setelah para nabi. Ulama yang benar-benar ulama. La yakunu aliman hatta yakunu bi ilmihi amilan. Tidaklah seorang dikatakan ulama sampai dia benar-benar mengamalkan ilmunya semampunya. Baik. Selain dia memiliki ilmu, dia juga harus beramal. Sekarang ini orang pintar banyak, tetapi orang yang beramal dengan ilmu itulah yang semakin jarang. Orang yang nulis kitab banyak, tetapi orang yang mengamalkan isi kitab sedikit. Orang yang pandai itu sudah tidak terhitung jumlahnya, tetapi orang yang pandai dalam merealisasikan ilmunya itu sedikit. Jadi jangan bercita-cita menjadi orang pandai, tapi bercita-cita jadi orang yang beramal dengan ilmu yang dia miliki. Baik. Kemudian as-syuhada, para syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah, baik berperang atau ketika dia berdakwah di jalan Allah kemudian meninggal di sana, para syuhada, syahid. Wal mutasaddiqun, dan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Wal mukhlisun, wal mutasaddiqun al mukhlisun, orang-orang yang ikhlas dalam sedekahnya. Wa syarrun nasi man tashabbaha bihim yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Kalau sebaik-baik mereka, sebaik manusia itu mereka, maka sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang bertampang, menyamarkan diri seperti mereka, tetapi dia bukan mereka. Termasuk dalam apa yang Rasulullah sebutkan, man tasabba'a bima la yu'ta kala bisilibasai zur. Barang siapa yang merasa puas dengan apa yang tidak diberikan, bertampang dengan sesuatu yang tidak miliki, maka dia seperti orang yang memakai dua baju kebohongan. Baik. Dan akan tampak siapa yang benar-benar seorang alim dan siapa seorang yang dia hanya berpenampilan seperti penampilan seorang yang alim kapan? Ketika kedua-duanya mendapatkan ujian dan cobaan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, an-nasu sawa'un inda ni'mah wa tabayyana inda al-bala. Manusia itu akan sama-sama tidak kelihatan ketika sama-sama sedang di atas kenikmatan. Tetapi kalau sudah diuji, tampaklah siapa dari mereka yang benar-benar berpegang teguh dengan ilmu dan siapa yang tidak berpegang teguh dengan ilmu, hanya pura-pura berilmu. Wa fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Man kanat indahu li akhihi madlamatun min malin aw 'irdin falyastahillaha minhu qabla an yu'khadha wa laysa indahu dinarun wala dirham. Fa in kanat lahu hasanatun ukhida min hasanatihi fa'utiyaha hadha wa illa ukhida min sayyiati hadha faturihat alaihi thumma turiha finnar. Masyaallah.
Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang punya kezaliman, barang siapa yang padanya terhadap saudaranya sebuah kezaliman dari harta, dia pernah mencuri harta saudaranya, au irdin, dia pernah mengambil kehormatan saudaranya, kehormatannya diinjak-injak, kehormatan saudaranya, falyati, hendaklah dia mendatangi saudaranya tadi. Ya, kalau dia dulu pernah menyakiti saudaranya dengan bentuk apapun, yang mencela, memukul, menggunjing, ghibah, namimah, maka hendaklah dia mendatangi saudaranya tadi. Kalau masih hidup di dunia ini, falyastahillaha minhu, hendaklah dia minta kehalalan kezaliman yang dia perbuat tadi dari saudaranya. Baik, kalau naam jauh lewat ya wasilah-wasilah yang dimudahkan untuk kita, diperbolehkan kita minta kehalalan, minta maaf. Baik, sebelum diambil qabla an yukhad, sebelum dia mati, sebelum dia diambil ruhnya, nyawanya. Walaita indahu dinarun wala dirham, yang mana ketika itu dia tidak punya dirham dan tidak punya dinar. Kalau sudah mati dia enggak akan membawa uang, perhiasan, enggak akan dia bawa, dan hari itu tidak ada, tidak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat pada hari itu harta benda, anak-anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, selamat dari berbagai macam kesyirikan, selamat dari berbagai macam maksiatan. Fa in kana hasanatun, kalau dia punya kebaikan, ukhida min hasanati, maka diambil kebaikannya oleh saudaranya tadi. Misalkan dia mencela saudaranya, dia datang di hari kiamat mengambil kebaikannya. Jadi orang yang dicela seseorang dan dibalas dengan celaan, biarkan saja. Kenapa? Orang yang dicela, ya, itu apa? Dia akan mendapatkan suatu amalan tanpa susah payah. Ya, yang mana nanti di akhirat nanti dia akan mendatangi orang yang mencelanya kemudian mengambil kebaikannya tanpa dia harus susah payah beramal. Oh iya. Kemudian diberikan kepada dirinya. Wa illa, kalau misalkan dia datang kemudian orang yang mencelanya enggak punya kebaikan, bagaimana? Hada, ya, fa ukhida min sayyiati hada, diambil kejelekan yang ada pada dirinya, ya, faturihat alaihi, kemudian diberikan kepada orang yang mencelanya. Summa turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Baik. Ini di antara hadis yang masih menyebutkan tentang masalah adab, ya, terhadap muslim khususnya yang mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka masih berbuat taat. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak berbuat taat, terjatuh dalam kemaksiatan, hanya berharap rahmat, tentunya lebih besar yang akan dia dapatkan dari orang yang taat kemudian terjatuh ke dalam apa? Kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah. Pahami? Masya Allah. Ngantuk suasana. Dibacakan adab malah ngantuk, hatinya tenang, berarti nggak ada rasa takut. Kalau perang ngantuk nikmat, nggak ada rasa takut berarti orang ini. Perang malah ngantuk. Nah ini dibacakan adab malah ngantuk, nggak takut adab. Mabasa, insyaallah. Ini untuk minggu besok itu sampai jam berapa rencananya? Sampai zuhur? Kajian? Sampai zuhur aja. Baik, insyaallah. Jauh diundur ya. Pada syawal, pada Ramadan. Semakin ringan yang mau nyicil. Jangan nunggu-nunggu yang ini langsung daftar.
Kasihan panitianya. Sorry. Iya. Walaupun sebentar tetap. Ya kalau nggak tampak mata ya kita hukum sesuai dengan zahir. Kalau cuma perkiraan ya nggak bisa. Enggak. Kalau harus pakai alat enggak. Karena syarat itu nggak dibebankan seperti itu. Kalau misalkan tampak mata maka tampak mata. Dan sholat gerhana pun berjamaah ya. Tidak sendiri-sendiri. Jadi kalau orang sendiri nggak sholat berjamaah, nggak sholat gerhana kalau sendirian. Jadi sholat berjamaah itu gerhana berjamaah. Maka bagi mereka yang ya di situ ada tempat untuk sholat masjid misalkan, maka mereka harus sholat, termasuk fardu bagi mereka. Kita yang jauh misalkan nggak diadakan, kita nggak, ketika itu nggak ada kewajiban sebagaimana orang yang dekat. Jadi yang di sini ketika ada gerhana harus bangun sholat. Allah Ta'ala alam. Jadi nggak dilakukan sendiri-sendiri, nggak dilakukan sendiri-sendiri. Sholat gerhana itu. Kalau di Yaman sering, sholat gerhana ini sering banget. Karena di sini memang kebanyakan mayoritas awam tidak paham syariat Islam. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Tafadhal barakallahu.